Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu Asyhadu alla ilaha alla ilaha illallah illallah wa asyhadu wa asyhadu anna anna Muhammadan Muhammadan Rasulullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Senang sekali berjumpa di channel Donditan. Dan pada malam hari ini alhamdulillah saya kedatangan tamu dengan siapa? Angel. Masnya? Aji. Aji siapa? Aji Adian. Oh, kirain Aji yang itu bukan ya? Angel ini aslinya dari Kalimantan Tengah, Palangkaraya. Palangkaraya. Sukunya Dayak Ngaju. suku Dayak. Ya, asli Dayak. Asli Dayak. Asli Dayak. Waduh, asli Dayak. Nah, ceritanya kami memfasilitasi ya Angel dari Palangkaraya untuk datang ke Studio Garda Mualaf Indonesia. Ceritanya Angel ini menghubungi kami ya, Iya. Garda Mualaf Indonesia, menyatakan diri untuk masuk agama Islam. Benar. Betul ya. Angel menceritakan bahwa kalau dia masuk agama Islam akan diusir Iya. oleh keluarganya. Iya. Papa mama masih ada atau Tinggal ibu saya. tinggal mama? Oke, nah ceritanya Angel ini kenalan sama Aji. Ya. Kenalannya di Jadi sosmed. sosmed. Ya. Sosmed, bahaya nih sosmed. Dari jauh bisa ketemu. Aji asli mana? Aku di Bandung. Oh, orang Sunda. Sudah. Asli. Jadi ketemu di sosmed, terus kemudian menjalin apa? LDR. LDR. Berapa lama? Kira-kira ya 4 bulan dulu. Akhirnya 4 bulan. saya nyoba main-main ke Bandung kan. Terus kami berpikir kan Angel dari Palangkaraya ke Bandung. sempat ya. Ketemu Aji. Ya, sempat Kok berani sih nemuin orang ketemu di medsos gitu? sempat ya kalau saya sih yakin aja gitu Yakin dengan aja, dia, oke. gitu yakin aja gitu kan. Terus saya naik kapal lewat Kapal apa? Kapal laut? Iya, kapal laut. Berapa hari? Kapal laut itu sekitar 2 hari 1 malam. Oh, 2 hari. Oke, nah terus ceritanya bagaimana sekarang Angel mau masuk Islam nanti aja ya. Karena Angel menyatakan diri untuk masuk Islam, kita segerakan aja dulu bersyahadatnya Oke. ya. Nanti habis syahadat mau cerita apa gimana belakangan ya. Oke, siap. Oke, sekarang Angel ini menyatakan diri untuk masuk Islam itu sudah bulat. Bulat Nah, karena ibu nggak setuju, makanya datang jauh-jauh ke sini untuk masuk Islam gitu ya. Jadi udah tahu nih nggak boleh pulang nih kalau masuk Islam nih. Ya, tahu. Oke. Nah, jadi seperti biasa ya, seperti biasa saya akan bertanya 3 hal kepada Angel. Yang pertama, apakah Angel ini mau masuk Islam atas kemauan sendiri atau ada paksaan dari orang lain? Atas kemauan saya sendiri. Oke, dipaksa dia nggak? Tidak, malahan saya yang mau cari tahu sendiri. Benar ya. Alhamdulillah. Yang kedua tentang orang tua. Karena Angel sudah cerita bahwa mamanya tidak mau menerima Angel lagi di rumah kalau Angel masuk Islam. Makanya saya hanya bisa berpesan bahwa karena Angel sudah berani mengambil resiko ya untuk diusir dari keluarganya, meninggalkan mamanya untuk datang jauh-jauh ke Jakarta ini, saya hanya berpesan nanti Angel setelah masuk Islam harus bisa menunjukkan sikap yang lebih baik kepada mamanya. Tetap jaga komunikasi, tetap perhatiin mamanya walaupun dari jauh. Biarpun mamanya marah bagaimana, Angel tetap harus mengambil hati mamanya ya dengan cara yang paling baik ya. Yang ketiga, di dalam Islam itu ada rukun Islam. Setelah bersyahadat, ada sholat, ada zakat, ada puasa, ada naik haji jika mampu. Naik hajinya jika mampu. Apakah Angel berjanji untuk berusaha sebaik-baiknya melakukan syariat Islam tersebut? Saya berjanji. Alhamdulillah. Baik, kalau gitu tidak ada yang menghalangi Angel untuk bersyahadat. Saya siapkan dulu ya administrasinya ya. Nah, ini udah saya siapin. Ini dari Garda Mualaf. Sertifikatnya belum ya, Mel? Nanti nyusul ya. Baik, kalau gitu kita langsung aja bersyahadat dulu ya.
Udah ngaca belum? Udah. Tadi udah bandingin belum tadi before and after? Orang Dayak pakai kerudung keren ya. Jadi karena Angel udah tahu bahwa mamanya nggak menerima Angel kalau masuk Islam, jadi saya hanya bisa berpesan bahwa nanti setelah Angel bersyahadat, Angel harus bisa menunjukkan sikap yang lebih baik kepada mamanya, ya. Tetap jaga komunikasi walaupun jauh, tetap Angel harus memberikan perhatian kepada mamanya dengan cara yang paling lembut, ya. Yang ketiga, di dalam Islam ada rukun Islam, ya, yaitu setelah bersyahadat ada sholat, ada zakat, ada puasa, ada naik haji jika mampu. Ya. Apakah Angel berjanji untuk berusaha sebaik-baiknya melakukan syariat Islam tersebut? Janji ya, alhamdulillah. Nah, baik kalau gitu kita segerakan aja bersyahadat. Ini kan sudah disiapkan paketnya. Angel sudah pernah mendengar 2 kalimat syahadat? Pernah. Sudah tahu artinya? Kurang tahu. Kurang tahu. Artinya itu adalah aku bersaksi bahwa tiada sesembahan yang hak selain Allah. Dan aku bersaksi Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Ya, artinya itu. Karena sudah tahu, sudah meyakini dengan 2 kalimat tersebut. Ya. Sudah yakin. Sudah menerima dalam hati. Sudah mau ikhlas dengan 2 kalimat syahadat tersebut. Sudah mau patuh dengan 2 kalimat tersebut. Sudah mau jujur dengan diri sendiri dengan 2 kalimat tersebut. Sudah ya. Dan saya berharap nanti insya Allah Angel akan cinta dengan 2 kalimat syahadat tersebut. Ya, kalau cinta kita melakukan Islamnya pasti dengan ringan, baik. Sudah pernah mendengar rukun Islam? Belum. Rukun Islam itu kita beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala, kita beriman kepada malaikat-malaikatnya, kita beriman kepada kitab-kitabnya, kita beriman kepada nabi-nabinya, termasuk Nabi Yesus. Ya, tahu. Tahu. Beriman kepada hari akhir, ya, atau kiamat. Dan terakhir beriman kepada qada dan qadar. Ini adalah takdir. Ya. Angel terlahir sebagai orang suku Dayak. Dulu sebelum lahir, bisa milih nggak saya mau lahir jadi orang Dayak? Nggak bisa. Nggak bisa. Itulah takdir yang mutlak. Iya. Ya. Lahir dari suku apa sudah ditakdirkan, usianya, umurnya sudah ditakdirkan, rezekinya juga sudah ditakdirkan. Tapi ada takdir yang kita bisa usahakan. Ya. Mau pinter ya belajar, mau sukses ya bekerja keras gitulah ya. Tapi semuanya itu dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, sudah paham ya rukun iman ya. Baik, kalau gitu kita segerakan saja untuk bersyahadat. Angel tangan kanannya begini, tangan kanan. Nah, ini menunjukkan simbol tauhid. Tauhid itu adalah mengesahkan Allah Subhanahu Wa Taala. Oh iya. Ya. Sekarang ikuti 2 kalimat syahadat yang akan saya ucapkan dalam bahasa Arab. Nanti kita lanjutkan dalam terjemahan bahasa Indonesia. Ya, sudah siap ya? Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Aku bersaksi tiada sesembahan yang hak selain Allah. Dan aku bersaksi Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Alhamdulillah kamu sudah sah menjadi muslim. Alhamdulillah. Gimana rasanya? Lega. Leganya kenapa? Ya karena saya ngerasa ada sesuatu gitu. Oh, ada sesuatu. Alhamdulillah ya. Mulai sekarang Angel sudah menjadi muslim dan sudah terkena kewajiban untuk melaksanakan syariat Islam. Tetapi jangan khawatir, bukan berarti kalau hari ini bersyahadat besok sudah bisa melakukan semua yang disyariatkan dalam Islam. Angel tetap diberikan kesempatan untuk belajar step by step. Ya, nanti siapa yang ngajarin? Dari kami yang ngajarin. Nanti kita sediakan gurunya untuk Angel belajar. Nah, untuk sementara ini Angel akan kami berikan tempat sementara ya di fasilitas yang ada di kami. Tapi tentu saja pisah sama Haji loh, nggak boleh campur ya. Iya dong. Nanti takutnya terjadi hal-hal yang diinginkan. Oke. Alhamdulillah sekarang Angel sudah menjadi muslim. Kita ada beberapa barang yang akan kita berikan kepada Angel. Yang pertama adalah ini, buku tuntunan sholat. Oh iya. Ya, ini Angel harus baca semua. Oke. Yang kedua ini ada buku Iqra. Buku Iqra ini adalah jembatan untuk Angel bisa baca Quran dalam bahasa Arab. Oh, oke. Okay. Ini ada Quran yang kita sudah sediakan. Ini adalah persembahan dari Al-Qosbah. Ya. Al-Qosbah ini adalah penerbit Quran ini yang memang memberikan mushaf-mushaf Quran di tempat kami khusus untuk orang-orang yang baru masuk Islam seperti Angel. Oh
Ya, oke. kalau Angel sudah menguasai buku Iqra ini, Angel akan bisa baca Quran dalam bahasa Arabnya. Oh, oke. Tapi nanti juga tolong setiap hari usahakan baca terjemahannya. Hmm, Ya, terjemahannya? ini ada terjemahan. Oh, ya. Tapi bagi seorang Muslim untuk memegang Quran itu ada aturannya. Ya, saya Ya. pernah dengar itu. Nah, kalau untuk wanita ketika sedang berhalangan tidak boleh pegang mushaf Quran. Nah, Ya, kalau sedang tidak berhalangan mau pegang mushaf Quran dalam keadaan berwudu, berwudu itu membasuh, membasuh. membersihkan, ya. Oh, Nanti ya. ada caranya di sini. Oh, ya. Oke, kalau sedang berhalangan mau baca Quran yang terjemahan boleh tapi di handphone. Oh, oke. Oke. Dan meletakkan Quran harus di tempat yang paling baik. Oh, Jangan ditaruh, jangan ditindih apa-apa. Ditaruh di tempat yang paling baik. iya. Ya. Ini ada sejumlah uang. Ini adalah uang zakat yang memang diperuntukkan bagi orang-orang yang baru masuk Islam. Seperti Angel. Jumlahnya tidak seberapa, dengan baik. Ya, tolong diterima aja. Tenang aja, jumlahnya nggak sampai 2 miliar. Oke. Ini ada beberapa yang ingin saya tunjukkan. Nah, nanti Angel belajar. Nanti kan baca buku petunjuk sholat. Ya. Nanti juga ada guru yang ngajarin. Iya. Kalau mau praktek sendiri, kita sediakan sajadah. Kalau belum hafal, boleh sambil baca. Baca Oh, sholatnya. oke. Oh, iya. Ya, contekan berarti. Dulu sekolah nyontek nggak? Pernah. Aku. Nggak apa-apa. Kalau belajar sholat, baca sambil nyontek nggak apa-apa. Tapi jangan bawa ini sajadah sholat di masjid. Oh, berarti di rumah. Takutnya kalau di masjid tadi sebelah nyontek juga. Oke, ini saya nggak usah semuanya saya keluarin ya. Iya. Di sini ada sajadah yang tebal tuh, ada mukena dan sebagainya. Ini adalah persembahan dari penonton channel Dolitan. Oke, ini saya masukin sini ya. Oke, sementara saya taruh dulu. Sebelum kita akhiri, saya ingin dengar cerita sedikit nih. Ya. Bagaimana ceritanya kok Angel dan Aji ini bisa sampai ke sini malam ini gitu. Ya, ini hanya untuk sebagai apa? Edukasi buat para penonton. Ceritanya dulu gimana setelah ketemu Aji gimana? Tapi sebelum kita bicara ya, mohon maaf ya. Tadi saya lupa memberi informasi kepada Angel bahwa di dalam Islam memahaminya begini. Angel itu dulu waktu lahir bukan lahir dalam keadaan Kristen. Ya, setiap manusia itu lahir dalam keadaan fitrah. Fitrah itu artinya sifat asal manusia. Sifat asal itu bisa diartikan Muslim. Muslim. Artinya Muslim apa? Orang yang berserah diri hanya kepada kehendak penciptanya. Kehendak Tuhan berarti ya. Bukan anak Tuhan. Bukan anak Tuhan. Artinya kita sebagai makhluk ciptaan, ketika lahir kan kita nggak bisa apa-apa. Bayi lahir bisa apa? Nggak bisa apa-apa kan? Cuma bisa nangis kan? Kalau lapar nangis gitu kan? Iya. Artinya dia tidak bisa berbuat apa-apa selain berserah diri kepada kehendak penciptanya. Dia menjadi besar karena dititipkan kepada orang tuanya. Iya. Nah, Angel dulu besar tiba-tiba menjadi Kristen kan karena orang tuanya. Nah, iya. Betul kan? Iya. Jadi orang itu lahir Muslim, ketika dia besar dia bisa menjadi Yahudi, Nasrani atau Majusi karena orang tuanya. Ya. Tapi ketika nanti anak itu besar, dia mendengar Islam, dia menerima Islam sampai dia masuk Islam, sebenarnya orang itu nggak pindah agama. Nggak pindah agama, tapi orang itu kembali ke fitrahnya manusia. Gitu. Semua dari kita tuh dulu lahirnya Muslim. Ya. Iya. Jadi nggak ada yang namanya lahir Kristen gitu. Semua lahir Muslim. Sekarang Angel sudah masuk Islam, berarti Angel sudah kembali ke fitrahnya manusia. Sebagai apa? Sebagai Muslim. Ya. Iya, ngerti. Ini saya perlu kasih tahu supaya Angel punya pemahaman di dalam Islam yang benar gitu. Oke. Jangan nanti mikir udah Islam saya anak Tuhan, beda lagi tuh. Nanti kita. Ya, ini adalah akidah yang selama ini Angel percayai dan itu nanti harus dikikis pelan-pelan akidahnya. Akidah yang lama harus dikikis, diisi dengan akidah yang baru. Iya. Oke. Satu lagi saya ingin informasikan bahwa ketika orang yang bukan Islam, dia memeluk Islam, dosa-dosanya orang itu dari mulai dia puber sampai dia bersadat, insya Allah diampuni Allah SWT. Diampuni semuanya. Semua dosanya diampuni, jadi nol, nggak punya dosa. Mulai dari nol lagi berarti. Mulai dari nol lagi. Tapi kebaikan orang itu dari mulai puber sampai dia bersadat tetap dicatat sebagai pahala kebaikan. Gimana? Mengerti. Keren nggak? Keren Banget ya. Itu bukti daripada kemahaadilan Allah SWT ya. Tapi dengan catatan Angel harus menjalankan Islamnya dengan baik. Dengan baik Ya, ya. ngikuti semua syariatnya, ngikutin semua petunjuknya, menjauhi semua larangannya. Ya. Iya. Insya Allah, alhamdulillah. Terus sekarang berarti Angel nih sudah menjadi orang yang tanpa dosa hari ini. Kalau orang nggak punya dosa, kalau berdoa, kira-kira cepat nggak dikabulin? Lebih cepat. Pasti lebih cepat kan? Iya. Nah, kalau gitu saya minta tolong didoain. Doain saya, doain Haji, doain semua teman-teman di sini, ya. Doain kita semua, semoga kita semua istiqomah.
Semoga kita semuanya husnul khotimah. Amin. Ya, husnul Oke. khotimah itu artinya apa? Mati dalam keadaan muslim. Oke. Mati dalam keadaan yang berserah diri kepada penciptanya. Tidak menduakan, tidak menyekutukan Allah SWT. Ya. Saya mengerti. Alhamdulillah. Baik, nah sekarang berarti nanti tolong ya, jangan lupa doain kita semua loh ya. Iya. Doain juga yang nonton di Oke. channel. Doain mereka yang sedang sakit biar cepat sembuh. Iya. Doain mereka yang sedang punya utang biar dilunasin. Enak banget ya dilunasin ya. Iya. Biar tambah giat kerjanya biar cepat lunas ya utangnya. Udah ada yang itu tuh, udah ngangkat tangan tuh. Doain juga teman-teman yang lagi ada masalah biar cepat selesai ya. Nah, sekarang kita pengen dengerin ceritanya. Setelah tadi ketemu di medsos, terus Angel dari Palangkaraya ke Bandung, Iya. nemuin Aji. Iya. Ceritanya mau ngapain? Mau nikah? Mau saya tuh kan mau kenal dulu nih sama ibu orang gitu kan. Hmm. Saya yakin aja ini kan udah nih saya coba ke Bandung. Hmm. Awalnya kami memang mau masuk ke Katolik gitu ya. Siapanya? Saya dan dia juga gitu. Loh, Angel sebelumnya Kristen Protestan. Iya. Mau masuk Katolik? Heeh. Kenapa? Jadi saya ngerasa kalau di apa ya di Protestan kan sekarang tuh ada juga pecahan dari Protestan ya yang saya tahu itu namanya aliran Bethel. Anglican. Bethel. Oh, Bethel. Iya. Oh, Nah itu menurut saya ya, menurut saya pribadi gitu, ibadahnya menurut saya ya agak aneh gitu. Kan asik, ada live music, ada joget-joget, ada nyanyi. Enggak suka Oh, begitu. sukanya yang khusyuk gitu. Sukanya yang khusyuk, tenang gitu kan. Tapi Angel sudah berapa lama di Bethel dulu? Sebenarnya kalau di Bethel sih saya enggak juga lama sih. Nggak lama. Iya, jadi dari 2021 COVID. Oke. Pas waktu itu, nih mohon maaf nih ceritain lagi ceritanya ya. Iya. Waktu itu saya kena COVID, ibu kena COVID, dan anak saya juga kena COVID gitu ya. Oh. Jadi ya udah nih, udah pada kena COVID, terus ibu mimpi ketemu Yesus. Di Yesus yang mana? Nah nggak tahu Yesus yang kayak di foto kata dia. Yang di foto. Heeh. Terus? Ya udah mimpi ketemu Yesus kayak di foto. Terus? Nah dari situlah start ibu akhirnya pas sudah sembuh nih masuk ke gereja Bethel Oh, oke. gitu. Ke gereja Bethel. Nah saya sih sebenarnya ya mau gitu kan. Sebelum Bethel, Protestan masih gerejanya apa? GKE tapi aliran Protestan itu. Oke. Terus? Terus udah masuk Bethel itu dibaptis apa ya yang dilelep Selam. iya di selam itu. Nah Dilelep. Maksudnya ditenggelamkan. iya kan kayak gitu kan Udah dibaptis belum waktu di Bethel? udah. Jadi sebenarnya gini sih kok saya itu waktu itu tuh mungkin ya saya mungkin lagi kena baby blues ya mungkin. Apa tuh? Baby blues itu ya semacam ya mungkin saya lagi banyak pikiran aja sih sebenarnya gitu kan. Baby blues apa? Tahu baby blues? Biasanya tuh baby blues nggak suka anak kecil kok. Oh enggak juga gitu. Tapi kalau dia sendiri Oh. Gua pikir baby blues aliran. Baby blues bukan aliran. Bukan aliran dulu. Oke, terus? Ya terus mungkin ya lebih kayak gimana ya saya mungkin lagi banyak pikiran aja gitu tapi dikira kerasukan dikira ada roh jahat ketempelan roh jahat atau jin gitu kan. Terus? Ya udah akhirnya kamu mau nggak mau harus dibaptis supaya Oh. roh jahatnya hilang. Jadi waktu dibaptis di kolam, di bak atau di sungai? Kolam renang Oh, kolam renang. Nggak ada orang yang lagi nyuci baju di sebelah. nggak ada, syukurnya nggak ada lagi. Karena ada yang lagi dibaptis, ada orang lagi nyuci baju di sebelah cuek aja. Yang ini mau nyuci, dia mau baptis gitu. Lagi mancing. Ini Terus? ya udah nih dibaptis di apa tenggelamin dicebur gitu ini udah tapi saya nggak ngerasa ada damaian gitu loh. Oke, terus apa namanya kita majuin aja. Waktu itu mau masuk Katolik, terus ngajak Aji masuk Katolik juga. Enggak, ajinya yang malah mau masuk Katolik duluan juga. Sama bareng-bareng kami mau masuk Katolik. Aku mau masuk Katolik kata dia. Aku juga mau. Berdua ceritanya malah mau masuk Katolik. Iya. Padahal Aji Muslim. Ceritanya mau murtad gitu. Iya. Gara-gara cinta sama dia. Nah, terus kenapa, Pak? Ada alasan. ada gimana ya? Saya tuh juga ada problem broken home juga gitu. Oke. Terus broken home apa urusannya sama Islam? Enggak. Ini kok ibu saya kan nikah lagi. Mungkin ya pemuka agama Muslim. Saya agak Oke. gimana gitu. Saya pikirnya mungkin saya Kristen aja gitu. Oh. Kan saya juga Kristen gitu kan. Yang tahu saya yang paling besar ya Katolik. Oke. Ya, Protestan ya Katolik aja kan gerejanya satu gitu. Terus dua-duanya waktu itu di Bandung mau masuk Katolik. Iya. Sudah ke gereja Katolik. Sudah. Ngapain? Jadi mau nanya untuk pendaftaran kita ini ya. Untuk pernikahan itu bagaimana, pendidikannya bagaimana gitu.
gitu. Terus? Cuma waktu Pahami, itu pahami sakramen. iya sakramen itu kan. Cuma waktu itu gerejanya ya lagi Lagi full gitu. full atau close ya waktu itu. Nah, Di Kalimantan. Kalimantan katanya ya. Yang di Bandung nggak diterima. Disuruh untuk terus habis itu Ya udah nih, akhirnya kan saya habis dari Bandung saya balik ke Kalimantan. sama Haji. Iya. Nah, waktu itu saya sendiri dulu, Sendiri. baru dia nyusul gitu. Oh, Minggu oke. ya bedanya. Beda lah, hampir 1 bulan, 1 bulan. Bulan. Oh, 1 bulan. 1 bulan Haji nyusul Kalimantan untuk masuk Katolik. Ya. Terus Terus akhirnya dia udah kan, yuk kita ini lagi. Akhirnya kami nanya-nanya juga di gereja di sana kan. Ya sama gitu, nanti disuruh pendaftarannya hari apa ya kemarin itu? Selasa apa? di, Pokoknya itu di gereja Katolik Palasaraya iya, berarti. ada di hari aku lupa harinya gitu. Pokoknya ininya tempat pendaftarannya buka hari ini gitu. Oh ya, tapi setiap saya mau ke sana mau daftar, itu tuh ada aja halangannya. Oke. Ada aja halangannya, bingung kan ini kenapa Terus? gitu halangannya. Terus setiap kami mau ke ada aja halangannya. Jadi, saya udahlah baca Alkitab aja gitu kan, Baca sendiri. baca sendiri gitu kan, baca sendiri. Saya akhirnya kan pas sudah baca kok nemu yang menurut saya tuh janggal, kok ada yang kontradiksi, ini kenapa. Apa contohnya apa? Dan yang paling itu Oh, kan begini ya. Nabi Yesus itu tidak pernah berbicara kayak misalnya berbicara kayak umat manusia, aku akan disalib untuk menebus dosamu. Saya cari ini mana, aku bilang dalilnya kemana, kok tidak ada gitu. Terus tiba-tiba di surat Paulus, saya memang nggak hafal ya ininya ya, tapi di surat Paulus itu ada bilang kan dengan disalibnya Yesus itu sudah menghapus hukum menghapus hukum ya. Taurat. Lah aku bilang rasanya Yesusnya bilang tidak menghapus hukum Taurat, loh kok ini dihapus. Aku bilang lah kok begini gitu, loh kok begini gitu. Terus teman saya ada yang Katolik, mualaf, enggak yang Udah mualaf. iya udah dari 2017 atau 2018 dia. Saya udah nganggap dia kayak kakak kandung saya aja gitu kan. Jadi dia bilang dia kan orang Pontianak, coba kau tengok katanya. Tengok apa, aku bilang Tengok apa? Matius, katanya di Matius 7 ayat 21 sampai 23, bacalah sendiri. Oke. Enyahlah kamu dari hadapanku gitu. Hai kamu sekalian pembuat kejahatan gitu. Iya. Aku bilang loh, kenapa ini? Kenapa begini gitu. Akhirnya terus saya akhirnya baca, saya melihat Yesus itu sebagai seorang nabi utusan Tuhan gitu loh. Kan nabi dari ini. Ya. Iya, nabi dari Nazaret gitu. Berarti Haji ikut belajar tuh. Iya, ikut belajar. Jadi saya ngambek, ini kenapa ya di Alkitab ini banyak kontradiksi? Lo nggak tahu tadi. belajar sama kamu. Lo nggak tahu tadi ya kan. Tapi sempat ikut pelajaran agama di gereja Katolik nggak? Belum sempat. Belum sempat. Makanya kan setiap mau halangan terus gitu, entah kendaraannya tidak Ibadah ada. udah berapa kali ya? 2-3 kali. Sempat ikut ibadah. Cuma lebih sering nggak bisa, entah halangannya tiba-tiba hujan badai, tiba-tiba ibu lagi keluar rumah gitu ke tempat bibi gitu. Jadi ada aja halangannya, mau ibadah kok. Halangannya banyak gitu. Terus berapa lama tuh baca Bible-nya? Sekitar 1-2 bulan, tapi aku dalam misalnya tuh aku kan baca malam tuh. Malam tuh sampai subuh jam 4. Malam sampai subuh sampai jam 4. Jadi aku ngeliatnya tuh kenapa kayak gini gitu. Kenapa kayak gini. Jadi saya punya buku catatan. Kalau Kodondi kan punya kitab warna merah tuh yang biasa. Oh iya. Ini bukunya warna merah. Terus waktu baca Bible itu sudah tahu channel saya belum? Udah juga akhirnya kan saya tahu channel ini Kodondi. Tahu dari mana? Jadi karena apa ya? Pertama dia nih yang tahu. Buka-buka ini YouTube. Cari tentang Yudaisme kan gitu. Nah. Itu Kodoni lagi ngobrol tuh sama Rabbi Tofia gitu. Oh iya. Podcast saya sama Rabbi Topia Singga. Ya, waktu itu. Oke. Kita tonton sampai habis. Ternyata tuh kayak gini di perjanjian lama sama perjanjian baru tuh ya. Jadi Kontra banget gitu. kontra banget. Terus habis itu kan saya cek perjanjian lama. Di situ menyebutkan Tuhan itu bukan anak manusia gitu. Iya, betul. Tuh. Terus jadinya saya mempertanyakan, Tuhan itu berfirman, wahai manusia, kau akan turun ke bumi menjadi anak manusia. Nah itu saya cari, Tidak ada. kok nggak ada gitu, kok tidak ada. Tapi di sini saya menemukan ada 25 ayat lebih, itu menunjukkan Yesus itu adalah utusan Tuhan. Lah, aku bilang utusan kok jadi Tuhan ini, aku bilang kan nggak mungkin jadi ibaratnya ini nabi jadi upgrade jadi Tuhan gitu. Upgrade. Saya ngomong kayak gitu, terus memang saya ngambek nih dia, itu kitab kamu kok kamu ngambeknya ke aku. Terus akhirnya gimana setelah baca-baca Bible? Baca-baca Bible kan, terus
saya juga nanya dengan teman yang teman SMP saya yang menganut ortodok, dia dari Betel pindah ke ortodok. Ortodok kan, kalau kamu mau mempelajari ini, katanya mempelajari Kristenan, kamu harus mempelajari Yudaisme. Ya, karena paling mirip dengan Yudaisme. Oke lah, saya menyelam dulu lah di Yudaisme. Tapi saya telusuri, ini mah nggak mirip, saya bilang. Ini mah tidak ada miripnya, saya bilang kan. Khususnya konsep ketuhanan dan konsep keselamatannya. Iya benar, jadi nggak ada mirip ini saya bilang nggak ada mirip. Konsep Mesiasnya juga beda. Kan. Kalau di Kristen kan percaya Mesias adalah Tuhan Yesus. itu juga gitu kan, yang nanti muncul pas hari kiamat lah gitu. Setelah sebulan 2 bulan baca Bible, setelah belajar sedikit Yudaisme, terus akhirnya gimana? Akhirnya saya nanya, apa ya? Ada Nasrani yang tauhid gak? Iya, Nasrani yang tahu. Saya kasih tahu dia, diam aja. Diem aja dia, sampai saya mikir, Oh mungkin Islam katanya. mungkin Islam ini kayak gituin. Udahlah saya nggak mau, mohon maaf nih, aku bilang masa saya menjadikan seorang nabi yang saya cintai gitu jadi Tuhan gitu. Kan sama aja saya jahat memfitnah dia. Wah ini nabinya adalah Tuhan gitu. Waduh, keren nih. Masa saya mau fitnah nabi jadi Tuhan gitu. Iya kan, ibaratnya mungkin nabinya turun, mungkin saya ditampul gitu. Fitnah aku begitu. Nah saya nggak mau begitu kan, karena saya jahat kok, saya nggak fitnah nabi jadi Tuhan. Akhirnya saya memutuskan untuk jadi saya pengen jadi mualaf aja gitu. Kemana kita jadi? Iya bingung kan. Kan di sana banyak masjid. Nah banyak masjid, tapi kan saya jujur aja mau mualaf gimana ya, gue bilang takut. Udah coba ke masjid yang di Palangkaraya? Belum coba gitu kan. Jakarta juga takut-takut dengan ibu. Dapat. Iya, ada. Nah, jadi kayak gini, Kodondi, saya dapat kontak Kodondi itu dari teman. Teman saya itu sebenarnya saya berteman dengan salah satu teman penganut Yahudi di Facebook. Penganut Yahudi di Facebook. Terus? Nah, terus dia tuh ada juga teman dia nge-add saya nih, Tapi dia Muslim. Akhirnya saya suka baca-baca gitu. Wah, ini orangnya mempelajari Islam juga gitu, dan akhirnya saya bertukar komentar. Saya juga kan kayak gini kok, Dodi, saya tuh suka bikin memes. Iya kan, jadi tuh banyak orang yang berprasangka kalau Nabi Yesus itu orang Yunani gitu. Jadi saya bikin memes gitu kan, Oh, Yesus orang Yunani dari mana? Nah jadi tuh saya bikin memes gitu kan. Ketika saya bilang Yesus orang Timur Tengah, waduh ini orang gambarnya ngambek-ngambek gitu kan. Nah gitu. Jadi tuh dia ngebalas komentarnya. Kalau dipikir-pikir ya memang masuk akar kan, dia masuk dia lahirnya di bagian Timur Tengah. Tidak di Yunani, bukan di Athena gitu. Tapi memang banyak ya teman-teman saya yang Kristen tidak terima ketika saya bilang Yesus itu orang Timur Tengah. Oh enggak, dia itu kulit putih, rambutnya agak coklat pirang golden. Matanya biru. Rambutnya pirang. Wajahnya merona gitu. Nah itu saya bikin meme gitu kan, akhirnya saya berteman lah dengan dia. Nah berteman dengan dia, tukaran WhatsApp gitu kan. Nah pas itu dia bilang, aku pernah satu grup sama Kodondi loh. Cuma kalau memang kamu ada perlu katanya, atau mau syahadat di Mualaf ini, di Geraha Mualaf Center, nih aku kasih nomornya. Oke, gue bilang kan, mungkin. Itu di mana, di Jakarta atau di Kalimantan juga? Di Kalimantan Timur. Di Kalimantan. Ya orang Kalimantan Timur. Terus ya udah kan, saya cuma ya udah makasih kayak gituin. Karena saya nggak pernah kepikiran. Cuma saya setiap nonton YouTube Kodondi itu, saya kan di background ini ya video Kodondi itu kan banyak nih. Kapan ya bisa ketemu Kodondi? Coba baca bukunya, minjem lah gitu. Minjem sehari 2 hari gitu. Sehari 2 hari gitu kan. Kapan ya bisa kenal sama Kodondi gitu kan. Sampai akhirnya saya itu pas minggu lalu kan diginiin saya itu ada debat dengan sepupu saya nih. Sepupu saya Kristen garis keras. Kristen garis keras apa tuh? Protestan garis keras. Jadi kan dia tuh kan nanya. Pertama itu gara-gara gini, soal saya itu cuma upload story WhatsApp, cuma saya bilang kan waktu itu saya upload screenshotan yang cuma lagi konflik perang yang itulah, cuma saya nggak ada mihak siapapun gitu. Dan saya bilang kan perang dunia 3 tanda tanya walahu alam gitu. Nah cuma karena kalimat walahu alam itu langsung mungkin dia ke-trigger gitu. Loh kenapa ini pakai kalimat yang bahasanya bahasa Arab gitu kan? Kamu sekarang agamanya apa? Nah saya kalau ini kan mau bilang diri saya Kristen, saya
sebenarnya ya. Saya merasa oh nggak ikhlas ya sebenarnya gitu kan. Tapi kan kayak gini kan, karena dulu pernah saya kayak kasih tahu mama saya, mah Yesus tuh orang Yahudi, bahasa gituin kan. Saya sampai mikir apa yang bisa saya jawab ya. Oh saya gini aja deh. Saya bilang kan ini kalau secara pandangan saya lebih setuju dengan pandangan ketuhanannya Yahudi gitu kan. Nah, karena kalau saya jawab Islam nanti tambah lebih. Ya. Terus setelah mamanya dengar begitu gimana? Nah itu kakak dulu dengan kakak sepupu saya dulu nih awalnya. Akhirnya terjadilah perdebatan hebat. Minggu kemarin? Minggu lalu. Iya baru minggu lalu. Iya, pokoknya minggu hari Kamis Jumat juga perdebatannya. Terus? Di situ kan dia bawa-bawa nama tiktokers yang sering murtatin orang, siapa sih namanya? Edis TV. Oh, Edis TV. Murtatin orang berapa orang? Saya nggak pernah lihat. Nggak tahu, itu suka ini kan ngedebatin umat Islam. Cuma menurut saya dengan ilmu apologetikalnya dia tuh, wah kurang ini orang kenapa sih banyak, tapi kenapa banyak yang percaya sih, bingung tuh di situ. Jadi Angel sudah nonton TikToknya di TV. Iya, jadi jangan ada keselnya. Oh, udah kesel. Nggak nonton itu yang siapa? Johnny itu. Oh, ini Mbak apa? Mbak. Mbak atau ini Mas ya? Tahu. Oh, tahu. Laki-laki itu. Oh. Aku bilang laki-laki. Enggak nih, Kan aku bilang laki-laki. enggak, sebenarnya debat sama dia juga ini kan. Enggak, itu cewek itu. Enggak, itu cowok gitu kan. Jadi itu juga pernah saya nonton kan. Sampai ini apa ya? Public speaking doang ini kan. Oke. Padahal Angel nonton masih sebagai orang Kristen tuh ya. Iya. Masih mau mempelajari Katolik juga gitu nah waktu itu. Pas saya nonton si Mbak Joni. Mbak Joni. Mana ada Mbak Joni? Mas Joni. Mas Joni. Nah, Iya. itu Mas Joni gitu kan. Jadi Terus? itu saya ngerasa ini nyebelin. Oh, nyebelin. Nyebelin. Udahlah, nggak usah ini. Terus saya kan dia tuh kan suka tuh buka-buka. Iya, aku mau lihat dong short ini, short videonya si Mas Joni. Enggak, aku nggak mau, kamu pakai YouTube. Aku bilang. Mau, nanti aku buka YouTube malah lihat dia. Jadi ya udah kan dari situ saya ngeliatin. Jadi banyak keluarga saya tuh bilang kan Al-Quran itu tidak masuk secara logika gitu. Padahal saya sempat sekali tuh ngintip-ngintip Al-Quran karena jujur dari kecil kan jangan dibaca Al-Quran itu tuh ini sesat gitu. Bahkan waktu kecil saya pernah dengar kan isunya tuh kayak gini loh, gosip-gosipannya itu kayak gini loh, Pak Dondi. Hati-hati sama orang Islam. Kenapa? Aku bilang dia bisa baca doanya tuh bahasa Arab tuh kita nggak ngerti artinya gitu. Terus? Itu tuh bisa jadi jampi-jampi loh, jampi-jampi gimana? Waduh, itu ada ilmu-ilmu Itu perdukunan. yang bilang gitu dari keluarga. Bukan dari enggak sih, cuma ada karena saya Kalangan. iya. Aku bilang, masa sih iya, katanya, hati-hati. Itu tuh bisa menghipnotis. Waduh. Jadi kayak gitu. Jadi dulu tuh dari kecil tuh, yang benar ini kitabnya kok enggak ini gitu, kok kitabnya tulisannya begini gitu kan, tulisannya tuh yang menurut saya ya saya nggak bisa baca gitu, nggak bisa saya baca gitu, kecuali ya yang umat Islam itu yang bisa baca gitu kan. Ya udah nih, saya ngintip, lebih make sense dan lebih logik di Al-Quran. Berarti Angel sudah pernah baca terjemahan Quran? Iya, tapi ini dikit-dikit gitu saya Iya, baca kan. Sama ini, ayo coba kita buka Al-Quran ya, gitu kan. Ayo kita coba buka Ingat nggak Al-Quran. ayat apa yang dibaca dalam terjemahan itu? Saya ingatnya surat Maryam itu yang pertama kali Surat saya baca. Maryam. Oh, sudah baca semua surat Maryam? Enggak semua, cuma di situ kayak iya juga ya, aku bilang Nabi Yesus itu kalau disalib ya nggak mungkin juga gitu. Dan di sini karena kan kayak gini ya, dari kalangan Kristen itu banyak yang bilang hati-hati, umat Islam itu tidak memuliakan Yesus. Pas di Alkitab itu banyak kebencian di Al-Qur'annya itu banyak kebencian soal Yesus. Saya buka, kebencian apa ini, mana ada kebencian ini, wah ini pembohong gitu kan. Jadi saya ngerasa sakit hati, ini 25 tahun saya dibohongin ini. Waduh. Terus? Jadi kan saya buka, mana ini dimuliakan kok begini, nggak ada di ini, tidak ada itu Yesus dibilang macam-macam. Iya. Jadi wah ini tuduh-tuduhannya ini dalilnya dari mana gitu. Ini gak pernah baca Al-Qur'annya tapi kok bisa bikin dalilnya begini. Bahaya ini orang bilang kan. Jadi ya udah, saya waktu itu debat sama sepupu saya kan. Akhirnya lah dia ini debatnya itu mengenai bangsa Arab kan. Nah, setahu saya bangsa Arab itu adalah keturunan Nabi Ismail kan ya. Dari ini Nabi Ibrahim, atau kita sebut kalau di Kristen Abraham gitu. Iya. Kalau di Islam kita sebut Ibrahim. Ibrahim. Ya, kalau di Bible sebutnya Abraham. Nah, jadi kan di situ saya debatin juga. Terus yang saya agak kurang suka itu kayak gini loh. Anda boleh Kristen tapi Anda nggak usah pusing-pusing ngurus nabi orang lah gitu. Tiba-tiba nyebut Nabi Muhammad, nabi palsu. Wow. Waduh. Terus saya nggak terima karena saya lihat ya Nabi Muhammad ini tidak
ada yang ini gitu loh, tidak ada yang salah dengan dia gitu loh. Sudah berapa banyak ayat di Quran yang Angel baca? Random sih. Oh, random. Tiba-tiba buka Cukup baca. banyak. Iya gitu ya. Lumayan kan tiba-tiba buka baca. Tiba-tiba buka baca. Gitu. Terus akhirnya kapan Angel memutuskan untuk masuk Islam? Ya sebenarnya dari sebelum saya baca Al-Quran malahan. Oh, Nah udah saya memutuskan untuk jadi Islam. Coba beranikan diri. Beranikan diri buka Al-Quran yang katanya wah sesat. Sesat apanya ini? Dengan sesat apanya? Gak ada yang sesat ini. Ajarannya seperti Yesus juga gitu loh. Angel kan hubungin saya minggu lalu ya? Hari apa ya saya lupa ya? Hari Sabtu. Nah, dua minggu lalu yang saya debat itu. Enggak, hubungin sayanya hari apa? Minggu lalu hari Minggu ya. Minggu malam ya? Malam ya. Oh. Ya hampir semingguan ini. Oke, alhamdulillah akhirnya dimudahkan sampai ke sini ya. Iya. Ini berarti Ibu tahu Angel ke Jakarta? Ya tahu, tapi pasti dia lang-langin kan sudah Nah, makanya. tapi sudah kasih tahu Ibu kalau Angel ke Jakarta? Nah udah, jadi tuh saya gini, kok saya tuh mau pamit ya, karena saya mau pamit gitu. Tapi kan saya ngasih ceritanya dulu ke tetangga dulu gitu, nah, tetangga aja dulu gitu. Nah, tapi rencananya tadi siang itu mau pamit gitu loh, mau pamit baik-baik kan. Dan ternyata ibu tuh udah tahu dari tetangga. Wah, habis itu ibu nuduh, kamu jangan mau didoktrin sama ini ya, kamu jangan mau didoktrin sama ini. Didoktrin bagaimana? Aku bilang kan, kamu udah ini ya katanya, kamu sudah jadi seorang muslim ya katanya. Nah belum KTP saya masih Kristen gitu kan. Terus kata dia, kamu jangan bohong katanya, kamu jangan mau didoktrin sama ini. Masa karena kamu cinta sama ini, masa karena kamu cinta sama ini kamu jadi mau ini Islam? Loh, saya bilang saya justru dia ini udahlah yang gitu jadi ini aja lah gitu jadi Katolik. Enggak, aku nggak mau, nggak mau. Sayanya malah nggak mau gitu kan. Ya udah gitu kan. Ya sayanya maunya ya saya jadi Islam aja lah. Bilang saya nggak mau, saya cuma mau menyembah Allah Bapaknya aja gitu loh. Gitu. Apa salahnya sih gitu kan? Yesusnya aja ngajarin sembahlah Tuhan, Allahmu dan Allahku. Dan kan sudah kan. Terus Ibu Simple, tadi akhirnya pamit sama Ibu, ketemu Ibu tadi? Akhirnya tadi tuh ya nggak sempat pamit dengan ibu, ya udah saya pergi, tapi ya saya akan ngubungin gitu. Oke, kasih tahu Ibu lah. Kasih tahu Ibu. Iya dong. Karena apa ya? Karena saya tadi tuh mau pamit, wah aku bilang ini kalau pamit tiba-tiba ngamuk, tantrum, lebih lagi ini lebih susah lagi kan. Ya, jadi ini kalau diambil kesimpulan berarti ceritanya ini ketemuan di medsos, terus akhirnya sama-sama suka. Yang cowok tadi yang mau murtad, malah ceweknya masuk Islam. Betul ya? Iya. Ceritanya begitu. Baca Bible sendiri yang malah Baca Bible sendiri, iya. malah ngarahinnya ke Islam. Gitu loh. Karena kontradiksi juga ini, kenapa sih Paulus ini gitu, beda sih gitu. Baru sadar ya selama ini pengikut Paulus ya? Gitu kan. Sampai saya tuh nanya Google. Jadi saya nanya Google, apakah Yesus pernah makan babi? Tidak. Asik. Kata Google, Yesus nggak pernah makan babi. Gitu. Terus kan teman-teman Kristen juga bilang Yesus itu tidak beragama Yahudi. Terus saya tanya kan ke Google, apakah Yesus beragama Yahudi? Ya, Yesus beragama Yahudi. Gitu kan. Nah ini, terus saya kan pembelaan saya waktu itu, Yesus juga agamanya Yahudi loh, nggak makan. Nanya nggak di Google, apakah Yesus ngajarin Kristen gitu? Nah kalau itu saya sendiri tahu. Tahu, makanya ini Kristen muncul dari mana gitu loh. Siapa yang memunculkan ini begitu. Karena ya setahu saya Nabi Yesus tidak mengajarkan Kristen gitu kan. Dan setahu saya Nabi Yesus itu diutus untuk Bani Israel. Itu bukan untuk bangsa Indonesia ya. Bukan untuk bangsa Indonesia ya. Bukan untuk bangsa ya lain, bangsa Eropa dan bangsa-bangsa lain. Bukan untuk suku Dayak ya. Bukan. Sunat. Yesus sunat, kalau di kitabnya Kristen Yesus sunat. Nih, Yesus sunat. Yesus puasa. Yesus nggak makan babi. Yesus sholatnya sujud. Ya. Yesus ceritanya di kitabnya Kristen ketika disalib itu jenazahnya dikafanin. Ya. Yesus dibaptis. Yesus juga akikah. Tahu nggak akikah? Akikah itu apa? Nah kan. Kalau di Yahudi, kalau nggak cukup duit buat kambing atau domba, mereka boleh dengan sepasang burung tekukur. Kalau nggak punya duit juga, boleh pakai apa ya? 1/10 eva tepung. Ya. Tapi kalau untuk akikah, khusus akikah, itu hanya untuk dengan hewan. Kalau yang bisa tepung itu kalau dia korban untuk dosa yang tidak disengaja. Nah gitu. Ya, akikah nih, ada akikah nih. Jadi Yesus sunat, Yesus puasa, Yesus nggak makan babi, Yesus sholatnya sujud, Yesus dikafani, Yesus dibaptis, Yesus Akikah. Ini semua di Bible Kristen ada. Ada, cuma beda. Ayatnya ada, ya. Ayatnya ada. Sekarang pertanyaannya, umat beragama apa yang menjalankan 7 ini? Islam. Malah Islam.
Yesus itu sunatnya bengkong apa laser? Waktu itu masih zaman bengkong kayaknya. Belum laser lah. Ya, jadi malah Islam yang menjalankan ini. Tapi apakah benar umat Islam dibaptis? Nah itu yang saya pertanyakan. Belum tahu. Belum tahu malahan. Islam dibaptis nggak? Ji? Lu baptis nggak? Yakin? Yakin? Emang lu nggak pernah mandi besar? Nah, mandi besar itu apa? Oh ya, ada ayat. Mandi besarnya orang Islam itu maknanya baptis orang Yahudi. Nah, Ya, dengernya itu. untuk menyucikan diri. Tapi baptis orang Kristen maknanya beda dengan baptis orang Yahudi. Nah, Kalau baptis orang Kristen itu dia untuk pernyataan iman. ya Ya. benar. Tapi kalau baptis orang Yahudi itu untuk menyucikan diri. Ya, yang najis, misalnya habis suami istri habis berhubungan, perempuan habis datang bulan gitu misalnya. Udah. Habis ngapain? Ya, jadi umat Islam malah yang melakukan 7 ini. Umat Islam sholatnya sujud, Iya, sujud. puasa, laki-lakinya disunat, nggak makan babi, atau panin. Kita juga mandi besar atau mandi junub kalau Iya, perempuan ya. Terus juga kita akikah. Malah sama Yesus di Bible. Iya, saya pikir tuh, mohon maaf nih kalau duduk. Saya pikir akikah itu karena saya ngeliatin teman-teman saya yang muda, yang udah lahir Iya, itu 7 bulan. anak yang lahir itu diakikahkan oleh orang tuanya. Oh, Ya, nomor di laki-laki domba atau kambing. Oh. Yang perempuan 1 domba atau 1 kambing. ya. Karena kan saya liatin, kenapa mereka pada potong kambing ya gitu. Melakukan apa yang dilakukan. Istilah katanya nih, malah orang Islam yang melakukan sunnah Yesus dalam Bible. Mengikuti Sunnah ajaran kan? dia. Gitu. Jadi kalau umat Islam boleh dikatakan malah kita yang menjadi pengikut Yesus dalam Bible. Tapi karena syariat Yesus dalam Bible itu sudah disempurnakan oleh Quran, jadi sekarang kita adalah umat Nabi Muhammad SAW. Ya, Iya. syariat yang dibawa melalui Nabi Muhammad SAW dengan Quran dan Sunnah itu sudah menyempurnakan syariat yang sudah diturunkan sebelumnya. Kepada siapa? Kepada Bani Israel. Syariatnya apa? Yaitu syariat Taurat dan syariat Injil. Oh ya. Itu 2 syariat ini disempurnakan oleh Quran dan Sunnah. Ya. Oke, paham. Jadi kita tadi kan saya bilang dalam rukun iman kita juga mengimani apa? Kitab-kitabnya, ya kan? Kan- Kitab apa nih? Taurat, Zabur, Injil. ya Zabur Injil. Ya, tapi bukan kitabnya Yahudi dan bukan kitabnya Kristen. Yang dimaksud dengan kitab Taurat, kitab Zabur, kitab Injil yang disebut dalam Quran itu bukan berbentuk bukunya orang Yahudi dan bukunya orang Kristen, bukan. Oke, Ya, tapi apa? Itu adalah wahyu-wahyu yang diturunkan Allah Subhanahu wa taala Melalui nabi dan rasulnya untuk siapa? Untuk Bani Israel pada zaman itu. Wahyu. Wahyu bentuknya seperti apa? Ya mungkin ini ya penglihatan lewat mimpi, Pengetahuan. Ya. pesan ya dari Pengetahuan, pesan yang langsung masuk dalam kolbunya Nabi Iya. disampaikan kepada umatnya. Itu yang disebut wahyu. Apa kitab itu belum tentu harus berupa buku, tapi apa bisa juga artinya wahyu yang ditulis atau hukum atau ketetapan atau perintah atau aturan dari Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Sang Pencipta kepada kaum atau umat tertentu. Itu arti kitab dalam bahasa Arab. Oke ya. Ya. Paham ya ini ya, nanti belajar lagi pelan-pelan. Semuanya nanti diajarin dari A sampai Z. Siap. Ya. Sekarang sudah jadi muslim, alhamdulillah. Yang perlu Angel lakukan adalah belajar Islam secara step by step. Step. Ya. Oh iya. Nggak usah terburu-buru semuanya harus belajar semuanya dalam Langsung semalam, dipukul-pukul, enggak. iya. Pelan-pelan. Iya. Oke, nanti ada yang ngajarin. Gitu ya. Iya. Baik, sekarang Angel boleh nggak kasih pesan buat penonton? Nah, ini kan ada pemirsa nih. Boleh kasih pesan nggak dengan keputusan Angel sekarang? Mau pesan nggak buat teman-teman atau pemirsa yang muslim, juga pemirsa yang belum muslim? Saya sebutnya belum muslim, Iya, bukan non muslim. Iya, Ya, oke. kalau belum muslim, insya Allah mereka jadi muslim. Ada pesan silakan. Saya rasa sih lebih ke yang ini ya belum muslim aja ya. Oh ya boleh. Semoga dapat hidayahnya dan Amin. saya rasa juga mohon ya gitu ya karena Anda belum muslim. Ketika Anda melihat orang yang sudah jadi muslim, itu jangan Anda bilang wah ini bakal masuk neraka jalur VVIP gitu. Jangan gitu. Ya. Tapi semoga Anda dapat hidayahnya dan semoga Tuhan membimbing gitu loh. Alhamdulillah. Baik, terima kasih banyak pesannya ya. Buat yang muslim nggak mau kasih pesan? Belum Oh, belum ada Belajar ini. dulu ya. Iya. Oke. Baik, kalau gitu saya tutup ya. Alhamdulillah ya, tadi kita udah dengar ceritanya Angel dan Aji. Yang cowok tadinya mau murtad, malah yang terjadi yang cewek malah jadi masuk Islam. Alhamdulillah. Oke. Jadi Angel hari ini memeluk Islam
itu karena sudah diizinkan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Kalau nggak diizinin, nyampe sini aja enggak. Nah, benar Ya. kok. Iya, ada aja jalannya. Ya. Wah, iya pernah itu. Itu mah siapa? Tapi Oke. jujur saya punya teman mukanya mirip Yesus Oke. di tongkrongan. Baik, kalau gitu terima kasih banyak atas perhatiannya juga dari para penonton ya. Para penonton yang tadi menyaksikan bersahadatnya Angel juga insya Allah dapat pahala juga semuanya. Nih, Ya. udah. Juga buat para pemirsa yang ingin membantu perjuangan dakwah kami, termasuk kegiatan kami juga membina para mualaf seperti Angel ini, dipersilakan untuk mengirimkan ke Bank Muamalat dengan nomor rekening 3030 300 atas nama Garda Mualaf Indonesia ya. Semoga partisipasi para pemirsa diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala sebagai amal jariah ya. Amin ya rabbal alamin. Baik, kalau gitu kita pamit undur diri ya. Barakallahu fikum. Akhir kata wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Nanti selanjutnya Melisa bantu atur semuanya. Oke ya.